Tak ada orang awak kan tak inovatif lah. Orang awak aku pantahnya tinggal dari orang lain. Baru itu ingin adalah agam dengan memaksimalkan potensinya mencapai lompatan-lompatan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basu balik kita dun sana Pelantara Muda di channel kita ko lah lama pula rasanya nda basu je dun sana. Kesempatan kini balik juga dengan Ustaz Ardinal. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dun sana Pelantara Muda nan di kampung jo nan di rantau. Jadi kalau dikatakan orang tu buya, kalau setiap pilpres Sumbar itu kalau dari segi jumlah penduduk tidak banyak tapi selalu menjadi sorotan gitu. Yang dicari ada orang itu bukan hanya sekedar dun sanak kita nan di kampung saja, melainkan juga menyebarnya orang Minangko di segala penjuru gitu. Nah dun sanak pada kesempatan kini kita akan bercerita dengan Buya Ardinal Bandaro Putiah. Beliau adalah seorang aktivis masyarakat. Ini juga ketua dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia Daerah Kabupaten Agam. Aku panggil Buya aja deh. Lah tua apa? Tua. Karena memang lebih akrab panggilan Buya aja. Buya. Berdiskusi kita tentang agam karena Buya kini diamanahi di Gelora Agam ya. Tentu kita bercerita tentang lingkup dan Buya Amban gitu ya. Kalau awak bercerita tentang agam ko kan adalah suatu nagari nan luweh nan kayo ya. Kalau bercerita gunungnya lai, bercerita lawik-lawiknya lai, bercerita ngarai-ngarainya lai. Kalau disabui hasil alam sabui salah anan ke disabui lai gitu. Cuman nyatonya kini tu agam ko rupanya alun sesuai lai jo sumber daya nan ado dengan kenyataan nan harusnya baalah menjadi harapan awak bersama gitu ya. Nah, sebagai seorang aktivis masyarakat dan juga sebagai ketua partai dan notabene-nya partai baru gitu ya, yang membawa semangat barulah tentu ya Buya ya. Seorang Buya Ardinal memandang hal itu. Terima kasih. Kalau dipanggil Bung ya Wak, tapi tidak ada Bung selera Bung Anda. Kesempatan wawancara hari ko Mang tadi penyampainya memang orang awak itu memang SKT ya, tapi orang awak itu memang melek politik. Sumbar itu memang menjadi ukuran secara politik, secara nasional. Jadi bukan karena Sumbar sih sebenarnya ada orang awak kok adu di Madima gitu. Yang dipandang tuh orang awak sebenarnya. Iya, ada di Madima. Jadi asal ada pasal pasti ada orang awak, dan itu sangat orang awak lebih menarik tuh bicara politik ya, daripada yang lain. Jadi memang agam ya, cerita agam. Agam itu mungkin daerah yang luar biasa dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Tadi dari sampaian punya laut, punya danau, punya gunung, punya lambah, dataran rendah dan dataran tinggi. Dan dalam sejarahnya dari anugerah yang dari Allah Ta'ala itu, agam yang dulunya luha agam itu merupakan pusat, kalau beliau klaim adalah pusat peradaban Minangkabau. Jadi betul, karena ini salah satu daerah inti dari Minangkabau karena dia luha. Di abad 17-18 agam itu kan menjadi pionirnya ya kan, 18 dengan Padri, gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Kemudian saya lihat di abad ke-20 lahirnya tokoh-tokoh gitu ya. Dan itu tidak mencari bahwa ingin terjebak dengan romantisme sejarah, tapi mencari bahwa
itulah kelebihan agam. Dan tentu ada dialektika masyarakat dengan alamnya, ya kan. Nah, tapi yang terjadi hari kok cari agam setelah reformasi dari 2000 itu sampai kemari, agam itu sepertinya jauh tertinggal dari daerah lain dibandingkan dengan daerah lain. Tentu membandingkannya dengan daerah lain. Kekayaannya yang luar biasa tidak menjadikan agam itu menjadi daerah yang bisa mencapai lompatan-lompatan yang lebih besar. Apa kira-kira penyebabnya itu? Ya, pertama, kalau di Kecam pemerintah itu tidak serius mengurus nagari, beda agam itu mungkin tidak lepas ya. Tapi di Kecam serius, tidak loh kata. Apa kira-kira yang menjadi indikator mungkin menurut Buya serius tidak seriusnya itu? Ya, artinya dalam sisi perencanaan, gitu kan? Awak tidak pernah dengar dah agam itu kan dibawa kamar. Hanya slogan gitu. Ya, tapi ukurannya itu tidak jalan kamar gitu, secara ekonomi dan semacam gitu kan. Jadi kan awak sebenarnya gitu, mencari agam itu, awak bicara agam dalam sejarah, gitu kan? Agam dalam realitas dan agam ke depan. Kan usul gitu. Ya. Tidak bisa awak terlalu terbuai dalam romantika sejarah saja. Gitu. Jadi agam dalam masa lalu seperti apa? Ya. Dan nilai-nilai keunggulan itu yang ingin bawa balik ke buku, ya kan? Dan agam yang ada hari itu seperti itu. Nah, kalau ada caliak misalnya, kalau harus hitung ya, APBD agam itu 1, sekian T, mungkin 1,4 atau 1,5, bahkan dulu pernah sampai 1,7 kalau salah. Itu ya caliak, orang miskin di agam banyak, yang nerimo PKH, BLT, ya kan, segala macam itu banyak. Dan itu tidak pernah selesai ya. APBN bicara kemiskinan, APBD provinsi kemiskinan, APBD kabupaten kemiskinan, ada PT dari Basarnas, ya kan? Tapi kenapa orang miskin tidak selesai? Angka pengangguran terbuka di agam tinggi, dan negari kayo kah, ya kan? Dan luas lahan sawah di agam itu terluas di Sumatera Barat, nomor 1 Sumatera Barat, ya. Dan itu potensi luar biasa, belum alun potensi peternakan, ya kan, pariwisata dan seterusnya gitu. Nah, mungkin menarik ke Buya. Jadi dari nalas Buya sampaikan itu tentang potensi agam. Tadi ada segetik ingin nambo tanyakan segetik Buya. Buya tadi menyinggung masalah sejarah. Kemudian nan hariko kini dan kemuko ba'a gitu. Sebetulnya kalau awak berbicara sejarah Buya gitu, apakah memang agam itu punya sejarah yang hebat dengan agamnya atau dengan tokohnya gitu? Karena memang kalau bicara tokoh memang betul ya, ada banyak Buya Hamka, ada Buya Nasir gitu, ada Agus Salim yang memang tokoh-tokoh hebat bangsa itu lahir dari agam gitu. Nah, orang kan mencari kebesaran itunya Buya. Tapi dengan kebesaran agamnya sendiri, apakah memang ada agam itu punya sejarah yang besar gitu? Tidak mungkin orang itu besar kalau tidak ada sistem yang bagus untuk bisa membesarkan orang itu. Berarti kan ada nilai yang hidup. Ada yang hilang berarti. Ya, ada nilai yang hidup. Nanti mungkin singgung soal nagari di situ. Ada nilai yang hidup di situ, ya kan? Ya. Yang membuat orang itu menjadi hebat. Ya kan? Ya, berarti kan adonan hilang di sini. Ya, artinya sistem adat yang nilai-nilai kultural yang ada di nagari awak itu di Minang itu luar biasa hebatnya. Sejak dari awal itu menanamkan kepedulian, menanamkan gotong royong, menanamkan nilai persaudaraan yang luar biasa, ya kan? Yeah. Dan itu yang ada. Makanya kan awak cari dima-dima orang Minang pasti peduli. Ya, karena itu ditanam. Kok sejak dari itu kan mikir sadu waktu orang Minang itu adalah kemenakan awak gitu. Kan kalau paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggok kan anak di pangku kemenakan di bimbing orang kampung dipetenggangkan jago nagari jan binaso kan seluruh dijago kan gitu. Jadi ada nilai yang membuat orang awak itu hebat gitu. Bukan hanya faktor ketokohan
Ditambah lagi mungkin ya di tokoh itu adalah sebuah produk ya. Iya, lahirnya dari sebuah proses, dari sebuah proses. Nah, beliau balik misalnya balik itu soal agam tadi itu. Nah, kini dan baca lihat kalau bicara tokoh tadi itu di pendidikan di Kabupaten Agam itu tidak ada yang menjadi sekolah favorit kecuali Agam Cendikia. Tapi mungkin ginilah barang suara ya. Sejak mungkin zonasi itu tuh mungkinlah barang suara. Tapi memang mindset umumnya orang Agam lebih bangga sekolah anaknya sekolah ke Bukit Tinggi itu ya. Ya seharusnya kalau misalnya anak pindah ke zonasi itu kan sebenarnya kan jauh lah membantu sekolah-sekolah. Mulai membantu. Tapi pertanyaannya. Tapi mindset bukan itu pertanyaan. Bara alumni SMA tamat di Agam itu dan diterima di ITB. Bara yang diterima di UI. Bara yang diterima di UGM. Ya kan? Di perguruan tinggi favorit, bara di Universitas Andalas, di UNAN, di UNP. Harus kan gitu ukurannya. Tapi kan sekolah-sekolah tadi itu ya, kan lalu menghasilkan produk-produk yang seperti itu. Yang Agam dulu dengan pendidikan melahirkan orang-orang hebat. Walaupun itu Belanda melatan sekolah mulu lah misalnya di situ. Tapi aja bisa kan swasta, pesantren, kalau kini pesantren namanya dulu madrasah, Prabe, Canduang, ya kan, masalah atau Pasia, dan sebagainya. Itu kan sekolah-sekolah yang melahirkan orang-orang hebat, bukan hanya campur tangan pemerintah, gitu. Tapi yang terjadi hari ini apa? Ya kan? Jadi Agam itu kalau bicara dari sisi ekonomi tinggal, dari sisi pendidikan tinggal, dari pariwisata tinggal. Hanya jadi lumbung perabisuaru ya. Itu. Jadi Agam dia jumlah penduduknya tuh banyak. Jadi detong. Nah, ikolah ingin selalu kampanyekan kalau di Gelora, ada Partai Gelora, arah baru Agam. Ya kan? Arah baru itu ingin adalah Agam dengan memaksimalkan potensinya mencapai lompatan-lompatan yang lebih besar. Ya kan? Dan itu kan harus bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Tinggal kemauan pemerintah, ya kan, kemauan lembaga legislatifnya mengawal program-program pemerintah itu. Itu kan mindset awak selalu ya, mengalah. Betul kah? Infrastruktur penting, ya kan? Ya. Tapi tetap yang dikatakan pembangunan tuh batu, kasih, simen, basi. Karena nampak zahirnya itu nampak orang. Sampai ke tingkat paling bawah. Bangun pustu misalnya atau bangun posyandu habis piti sekian, tapi itu tidak terawat setelah itu, tidak terpakai. Tapi kalau investasi pendidikan misalnya itu kurang berminat. Kan seharusnya kalau Agam itu sarati orang sih diunggulkan di sekolahan KTB, KUI segala macam, itu tidak banyak intinya itu. Nah, kini kampung mengalami anak-anak muda yang tidak banyak nama tinggal di kampung. Karena ada kehidupan, ya kan? Tidak ada yang menjanjikan untuk hidup, pada merantau. Pada kampung tu banyak. Nah, kini muncullah program Encraft, ekonomi kreatif, ya kan? Yang tidak tahu lo ujungnya seperti apa. Nah, itu yang ditata oleh pemerintah daerah Nuri Ambo kan. Kalau Gelora Manang insyaallah ikut dan kawa dorong maju. Kalau Gelora dia amanat gitu. Nagari-nagari itu dikembangkan dengan potensi-potensi keunggulan yang ada dinya. Kini coba tanya kalau Pak Fikwa. Tahu enggak pemerintah daerah tuh bara orang miskin di nagari A atau H? Dan wali nagari pun belum ditanya, di nagarimu pernah mengkritik, tahu enggak di tingkat jorong kok bara orang miskinnya? Satu, setelah tapi orang miskin kok, pertanyaan keduanya, yang menyebabkannya miskin? Ya kan? Yang ketiga, skillnya apa? Dan bisa untuknya membuatnya keluar dari kemiskinan. Kan itu yang harusnya ada, data itu yang harus ada. Tidak setiap ada datang bantuan, lalu dipikirkan saya nak ada lagi. Ya kan? Dan standar kemiskinan untuk kampung waktu tidak bisa dipakai standar BPS loh. Kan ukuran orang di BPS itu, ukuran miskin itu 575.000 atau 600.000 lah per kepala per bulan. Iya kan, per bulan. Di negara tidak bisa hidup itu segitu.
Nah seharusnya kan ada harga berlaku, harusnya detong di situ kan. Daerah punya standar sendiri. Harga berlaku bara barih, bara tandu, bara itu kan bara pendapatan mungkin bara nilai kesejahteraan masyarakat dan wak kehendaki. Ah iya kan gitu. Dan itu itu pemerintah mencari masuk. Program apa yang mesti disusun? Ya. Dan itu baru, tapi kalau pakai standar BPS, kalau kita pakai standar BPS ya 9% atau 9% orang miskin di Sumatera Barat, di Sumatera Barat, di Agam, lebih kurang segitu. Tapi kalau juga betul-betul dengan standar harga berlaku, angka itu besar. Angka itu besar. Nah, itu yang tidak pernah dipikir. Nah, kalau nagari yang menjadi objek itu adalah nagari, menjadi subjek pembangunan itulah nagari, itu kan dirasakan oleh masyarakat satu, ya kan? Berarti otonominya diserahkan ke nagari. Serahkan ke nagari. Bah kalau nagarinya tuh indak pula inovatif dengan kemajuan itu. Tak ada orang awak kan tak inovatif lah. Orang awak aku pantahnya tinggal dari orang lain mah. Cari negari A tu maju ah. Negari jadi ko. Orang mau jauh lah. Awak dah tahu lah. Cari lah. Kalau mencari kini jalan dari kalau buang Anda pulang kampung tu cari jalan dari Padang Luar sampai ke Maninjau. Jalan utama itu. Tu cari lihat. Rimbo ni timba balik, jalannya berlubang-lubang. Sakit kuat duduk di oto. Kalau oto tak rancak kan lah, sakit kuat duduk di oto. Untuk pergi berurusan kalau buat basuang lah. Ya kan? Ya, tapi itu kan dalihnya jalan provinsi. Ya jalan provinsi memang tak pandai lobby ke provinsi. Kan ada anggota dewan provinsi. Jadi kalau anggota dewan provinsi yang ada kini yang 8 orang, dah usah dipilih lagi gitu dari masyarakat. Jadi kena bikin kampung lah. Kalau menambuhin itu sih ndak lo tambuhin gitu ya. Ya kan? Nah, makanya ingin gini itu adalah masyarakat waktu didorong untuk peduli dengan itu. Dan sampai tidak satu di pemilu. Yang demikian itu adalah ya ini adalah mesti ke Gelora. Pilihlah putra-putra terbaik yang akan memikian kampung nagari gua. Ya. Yang bisa mengawasi kebijakan. Ya. Kalau serancaknya tentu ke Gelora. Tapi kalau tidak ke Gelora tidak ada masalah. Ke Gelora gini lan boneh-boneh itu ya. Ya. Insyaallah lah, insyaallah kan. Tidak ada ke Gelora kayak gitu ya, ke orang Gelora kok tidak pilih lah. Dari partai-partai itu siapa orang-orang yang terbaik yang ada idenya, ada pikirannya untuk mencari kampung kok ke dipangan. Tidak dia otak-otak dia eksekutif saja. Akhirnya eksekutif ya dah. Ya kan? Itu dan wah ingin. Jadi agam itu kalau ikut digarap dengan sungguh-sungguh, wah yakin ekonominya itu akan membuat masyarakat sejahtera. Malah mungkin tak kemerantau orang. Tapi rancaklah di kampung. Pitih banyak, orang gaya leke, nusana leke, mengapa ke Jakarta? Apa langkahnya nan tabayang deh Buya tu untuk mengoptimalkan ekonomi agam gini tu nan nalun dikarajukan deh pemerintah nan lah sudah. Nah itu kan harus ada riset, ya kan, potensi. Betul. Jadi tidak soal latah-latah saja di orang itu ada itu, ya kan. Nah contoh misalnya agam itu kan subur, ya, cengkeh bisa hidup. Ya kan? Oh, tanaman-tanaman bisa hidup. Coba pernah saya lihat searching minyak esensial mawar itu beras liter sampai puluh juta, ya kan? Bahkan tidak misalnya minyak esensial itu kan induk parfum, betul ya kan? Beda itu yang dikembangkan teknologi. Ya. Minyak apa? Oh, cengkeh dari daun cengkeh itu salah satu kecil, itu dunia pasarnya, bukan Indonesia. Mana ada kepala daerah tu pikir kan? Nah, kemudian awak latah dengan istilah Islam, diskusi dengan kawan sosiolog di Jakarta, kau patah. Mana ada misalnya, bara hebatnya orang awak itu sebenarnya ternyata kecilnya antara orang Jawa dan orang awak itu sebenarnya tidak ada beda makanan dah. Iya. Tapi orang awak itu bisa mengefisienkan. Ibaratnya makan Jawa itu, pakok latih sembadatnya. Berbeda aja makanan. Kalian kan makan nasi Japo saja.
ya kan? Nah, keceknya kalau makan nasi kok makan cendol. Kecurangan itu karena ada santan di situ, cendol santan. Ya kan? Hendak masih latih aja jamu. Kan betul kan? Orang awak ketiga-tiga kok di Lah sekalian. Iya sih. Itu cara berpikir orang awak. Nasi, santan, jamu. Jamu. Lah do kuningnya di situ ya. Lah satu aja dalam. Itu kan tidak pernah digali. Suatu apa? Pancake. Ya kan? Itu kan sebenarnya serabi. Itu kan bisa dikecet vegetarian pancake. Tidak pakai susu, pakai santan. Tapi akan tidak pernah mencari produk-produk yang ada di negara itu sebenarnya produk-produk mendunia. Sama juga pizza dan lain sebenarnya. Kalau kan sama juga roti bakar, ya kan? Tak buang di kan bisa. Ada campuran ada tehnya ada daging, namanya pizza. Gitu. Itu kan terus digali. Kan banyak hal yang sebenarnya kalau pikir ya negara itu namanya lebih tua dengan negara apa? Bar zaman yang harus dilewati cendeta dalam proses yang luar biasa. Orang nenek moyang awak dulu tuh mengatur nagari itu luar biasa. Kemudian itu nan laku dijadikan tabe, ya kan, nan datarkan menurut itu dalam nan tinggi, nan munggu jadikan kuburan. Tata ruang kan diatur sedemikian rupa. Tapi kan itu tidak pernah digali. Kini coba tanya kalau muda-muda tuh. Tanya nagarinya tuh kira-kira keunggulan nagarinya apa? Dan tak bayang lah langsung pemerintah saya karena tidak tahu nak dia juga. Iya, nagarinya tuh unggulnya apa kira-kira? Anan, bako ada nagari juga, ada pertanyaannya. Bako orang tinggal di siko nagari, kok anan membuat orang tinggal di siko, ya kan? Tentu ada sesuatu yang lebih di situ. Iya. Dan itu kan tidak pernah digali. Dan itulah kalau itu riset itulah yang harus ada di negara-negara itu. Dibuat keunggulan negara. Berdasarkan itulah negara itu dibangun. Jadi ada pemetaan apa nilai-nilai unggul yang ada di negara itu, dan kemudian apa masalah-masalah yang ada di negara itu. Dan itu di situ yang dan pasti tidak bisa. Memang negara tidak bisa diseragaman dah. Wakan latah. Coba contohnya gini kah. Industri orang awak itu sebenarnya yang paling tepat memang kuliner. Tidak kan mungkin bersaing di orang Jawa soal baju lah, ya kan? Tapi kuliner bisa mendunia, bisa opor orang kama-kama. Tapi bah mengemas kuliner waktu menjadi yang hebat gitu, ya kan? Bahan baku ada kan sulit dah, ada situ saudara. Tapi kadang awak latah cari orang dibawa, nonton tu cocok je budaya awak, nonton tu cocok je pual. Nah. Jadi kalau ingin memajukan agam itu, ia kembangkan potensi unggul negari tadi. Perwisata kan tidak perlu lo mesti kalau untuk mencari misalnya ayat tajun, orang lain punya ayat tajunnya ya. Pantai orang punya pantai nya, gunung orang punya gunung. Tapi kan harus mikir ada sesuatu yang berbeda, ya kan? Coba yang misalnya di Bung Anda, cek negara itu ada keunggulan seni kah atau apalah gitu ya. Setiap tahun ada festivalnya. Misalnya nagari Padang Lawe festival kokin ya. Nagari ku orang kok mencari, kau di Sumatera Barat. Sama Pacu Jawi di Batu Sangka itu, ya kan? Berapa orang datang, wisatawan datang, dan itu akan mengundang orang-orang kampung dan ada di rantau, Taraga itu, ya kan? Lu pulang. Dan itu kan mendatangkan pitih. Tidak usah lah dulu, domestik saja dia lah dulu, ya tak? Apakah mungkin festival makan bajamba, festival membawa iya jeparian, tak apalah namanya gitu yang tari dan segala macam. Dan itu kan serupa orang Jepang, banyak bangga dengan budayanya surang gitu. Dan itu tidak dikembangkan. Jadi kadang-kadang awak membawa diri awak tu menjadikan orang lain seolah-olah mencari apa yang ada di kampung awak tu tertinggalan apa. Pada negara awak tu luar biasa adanya. Cuma kemudian orang kan
Dia lagi mirip-mirip bahasa Inggris ni untuk dijual aja kan. Ya, jadi nanya ragu. Nah ya, kau dah kan salah. Esensial namanya Nauris apa namanya tak betul tulis pada bahasa ni kan. Ada kan minyak cengkeh, minyak mawar. Ya kan? Minyak itu. Tapi kedua tak pernah itu di Amun fungsi peternakan. Jadi banyak. Tapi karena itu tidak pernah diurus dengan baik oleh pemerintah daerah. Karena memang ya yang legislatifnya tidak tentu mungkin yang diawasi, pemerintahnya tidak tentu yang kedianan. Padahal kan fungsi bicara misalnya, itu kan dari pendidikan. Sebetulnya itu bukan tidak diurus atau memang tidak terpublikasi gitu. Karena tidak mungkin dari perpindahan pemerintahan, tidak mungkin mereka tidak berbuat sama sekali kan gitu. Kedua-duanya tuh tidak terurus dan tidak terpublikasi. Tidak terpublikasi. Ya bisa saya lihat aja jalan itu saya lihat jalan itu saya lihat jalan poros itu saya lihat. Kita tidak tahu urus tuh. Ya, memang bisa tidak lama kalau pejabat-pejabat tuh baulak balik dari Lubuk Basuang ke Bukit Tinggi itu lalu mencari saya itu. Memang tidak ada yang pikir. Jadi kok provinsi punya kok harus provinsi jelasan bacaronya. Bisa lama lah loh, cuma mencari bunga pahit dan lampu bertamu di jalan dah. Ya kan? Mungkin dek tak kalau tu mungkin. Ya. Ayo bicara soal pelayanan publik deh. Kita teknologi lah berkembang, ya, maju dan biayanya bisa lebih murah. Tak mesti harus kalau buat basuh. Tak harus mesti kalau buat basuh. Jadi sedih awak kalau kecan kan awak agam itu seperti iti merenang. Tapi mati kehausan. Itulah makanya di Gelora itu menyampaikan ada arah baru agam. Jadi bukan memberi agam baru. Tidak, arah baru itu adalah arah yang memaksimalkan potensi-potensi yang ada di agam itu untuk mencapai agam yang sejahtera, agam yang lebih baik. Anak-anak agam itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Kalau di ekonomi ya di ekonomi, kalau di politik mungkin di politik, kembali ke kamasan. Jadi awak tu saya dulu kan sumber daya manusia awak hebat, kemakamannya jadi orang sampai kini pun banyak orang agam di Madinah berhasil ya, banyak juga, tapi kan tak mau pulang. Ya kan? Dek kecewa, ide kok tak jalan di kampung tadi tu, tak disambui. Coba kalau disambui, masih habis lo orang di rantau kok punya. Cuma kalau petihnya pulang, dikirimnya pulang, tapi ide kok tak sampai karena memang pemerintahnya tu tak nyambui. Ya kan? Tak nyambui. Orang dari rantau kok mencari, iko di negari aduh kah di negari orang bisa berkembang saja. Coba dikembangkan di kampung awak saja. Ya, contohnya misal pertanian terpadu gitu ya. Jadi satu lahan 1 hektar tanah itu bukan hanya sekedar sawah hamparan saja gitu. Ada pengelolaan yang lebih maksimal. Paling sederhana ikalah mengatasi pengangguran itu kan tak sulit loh sebenarnya dah. Cuma kan kau perlu dikembangkan. Orang awak yang jadi masalah bau di kampung apa di mana? Pemasaran kan? Iya. Ya kan? Kalau pasar do semakin luas, maka permintaan tentu akan semakin tinggi. Ya kan? Supply-nya tentu harus tinggi. Bahan bakunya tentu harus tersedia. Nah, sederhana saja contoh. Pernah tak pemerintah daerah kau pikir karupuk kamang tu kan lama dah. Iya. Bisa sampai ke Papua, bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai ke Brunei, bisa Kalimantan pasarnya. Pernah tak tu demikian? Kalau kerupuk kamang tadi tu jadi besar produksi, orang tu tenang pelo lihat, ya kan? Lahan produktif lihat, tenaga kerja terserap. 7 kerupuk kamang sebut. Pernah tak terpikir baca rolnya kerupuk sanjai di negara waktu bisa kemasannya di bisa sampai ke mahkamah. Kalau kerupuk sanjai kan rasanya lah cukup jauh jangkauannya itu. Kalau kerupuk sanjai ya. Iya, tapi kan kerupuk. Cuman memang realita dan temui lo kini
Justru kerupuk Sanjay Agam kok lah mulai kalah lo jo daerah tetangga. Iya, iyalah betul loh. Ini orang awaknya pindah ke itu. Iya. Kan awaknya pindah ke itu. Tapi kan tadi dia awak berbicara agam, iya. Jadi ada sebuah kemajuan di tetangga, di saudara awak dan lain, ada kemunduran, ketertinggalan dan dia awak gitu. Kan itu beberapa produk lah bisa diwaca. Iya. Karak kaliang. Iya kan. Alin dan lain. Ini anak kini entah tahunya kecimu kita tidak. Ya? Kalau megege itu tentu hubungan lah. Itu kan macam. Nah, itu kan luar biasa itu sebenarnya potensi-potensi model itu. Yang lo anggap itu tidak potensi. Dan itu bisa industri rumahan di Madinah. Ya kan? Jadi kalau sebenarnya yang ngecek ekonomi kreatif itu kan sederhana saja. Orang banyak beli PT banyak masuk kan itu sesuatu aja untuk kreatif itu bisa mendatangkan PT kan. Ya kalau awak tuh, maksudnya itu pun awak butuh anak-anak muda kini memasarkan Iko sebagai influencer. Jadi yang pertama tentu ditumbuhkan dulu kebanggaan mereka terhadap itu kan. Kebanggaan mereka terhadap itu dan kemudian mereka pun juga suko dengan produk lokal itu, karena kan PR-nya gini itu ya, masuk ke pertanyaan Ambo tadi. Kalau berbicara tentang perusahaan, misalnya itu dalam perencanaan bisnis itu kan ada istilah SWOT tuh ya, ada strength, weakness, opportunity dan threat gitu. Ada bicara tentang kekuatan, ada bicara tentang kelemahan apa, tentang peluangnya apa dan tantangannya apa gitu. Nah, mungkin dalam salah satu tantangan tuh anak-anak muda kini itu kadang-kadang dia giah makanan muda kacimui, lape gitu ya. Nggak ada yang ketujuh. Nah, jadi itu kan sebenarnya membayangkan mungkin kasuistis ya. Tapi saya lihat terjadi sana. Anak-anak milenial atau generasi Z itu dia pasti akan berpikir tentang akarnya di mana. Itu sangat potensi. Saya lihatlah hariku, kenapa sih perubahannya ternyata? Dulu tekanan tahun sebelum COVID ya, acara di Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Itu tekanan ada mengecek Khairul Tanjung. Ketika itu Kongres Umat Islam bahwa nasi Padang itu tidak prospek lah. Tidak prospek lah. Itu generasi baby boomers yang berminat. Anak-anak milenial enggak. Ternyata prediksinya salah. Kini balik nasi Padang kok kegemaran anak muda dan dikemas lebih modern gitu. Iya kan? Banyak bermunculan usaha-usaha anak muda yang membuka rumah makan Padang dengan konsep modern. Termeleset kan? Ya. Karena orang mencari jati dirinya balik gitu. Ya, ada kebanggaan situ ya. Ketika Kentucky masuk dengan turunannya ada Texas Chicken segala macam itu, baca lihat tak? Ya. Lalu muncul geprek dengan tak bisa orang lidah orang awak tu tak bisa kan dari dua tu lah. Ini balik mencari apa yang ada di daerahnya. Tapi tekanan lo tu ya. Tadi Buya mencontohkan ada muncul kebanggaan, muncul inovasi dari anak-anak muda baru. Tapi realitanya Buya itu kebanyakan muncul di anak-anak muda yang ada di rantau ya. Nah, itu masuk juga ke tantangan untuk nanti daerah. Mungkin dek karena kalau di kampung ya, ada juga nasi yang kedisuo baru gitu. Ada juga sampai untuk ke menyanda. Entah kode itu rasa nyaman itu ada sehingga desakan untuk model anak-anak di rantau mungkin agak berbeda gitu. Jadi kalau awak lihat misalnya ada contoh rumah makan Padang influencer katakanlah awak tidak sebut nama ya gitu. Itu kan mereka lahirnya itu kebanyakan di luar kampung gitu kan. Jarang yang lahirnya itu di kampung walaupun memang masih ada. Di bukaan tangkang anak kemanakan waktu. Apa banana jadi ganjalan gitu. Apa dah setuju lah kalau dikejar rasa anak di kampung tu dah kreatif. Bukan dah kreatif tapi kalau berbicara zona nyaman tentu kan ada agak berbeda tu ya. Kalau awak di kampung kan masih bisa untuk menyanda ke orang lain. Pertanyaannya apa yo? Itulah dilakukan riset tolong. Ya kan? Ya. Itu kan berpraduga.
Dan makanya harusnya hari orang waktu kan apapun yang dikemukakan tuh berharap itu ada hasil riset. Betul. Supaya bisa jalan. Nah, anggap iyo. Nah, anggap iyo dulu kan. Saya misalnya apa? Yuk, banyak berjalan banyak dan nampak. Lamu hidup banyak nambah suwo. Coba mereka itu. Ya kan? Dibawa ke tempat-tempat Ya, pikir. Orang awak kau ada nilai yang pertamanya peniru. Yang keduanya kalah aja orang pindah. Nah, berarti itu kuncinya tadi. Jadi Ya, kan nanti awak kok alam takambang jadi guru. Jadi nan alun dinampaan ke ya mungkin generasi muda di kampung itu tadi. Bagaimana wawasan mereka itu dibuka gitu kan. Wawasan itu dibuka, cakrawala itu dibuka. Baraso ya nan bisa di kerajuan kok ndak sakit gitu. Banyak nan bisa di kerajuan itu gitu. Coba jangan. Apa yang terjadi kalau agama itu? Aku pernah lihat di TV One sampai kini berkesan di Kapalong itu. Bahwa ada kampung digital. Desa yang dia mencari lihat orang di kampungnya tuh nganggur dan segala macam ndak apa. Kampung YouTube malah. Iya. Ada lo kampung YouTube gini. Ada aja dulu di mana ya? Di Blitar. Mau menjadi pusat coklat. Dan bahkan itu dunia. Kok agama tidak bisa? Kan segitu. Jadi orang dulu, mama awak dulu, ini awak dulu, berpikir untuk inyo. Untuk anak sudahnya ya. Iya, untuk kamanakan dan anak cucunya. Harusnya ini awak gua, ini agama itu bupati, ini awak gua tentu pemimpin. Berpikir untuk generasi sesudah itu. Ya kan? Bukan yang ada hariko, yang hariko dipilih, tapi berpikirnya jauh ke muka. Seperti habis, dan itulah dibaca. Kalau misalnya tol jadi seperti aku ke Petenagam ke bisa. Jadi kalau dicaliak dulu waktu zaman era reformasi itu ada repelitanya, ada yang jangka pendeknya, ada jangka menengahnya, ada jangka panjangnya gitu. Ada itu. Terlepas dari awak juga bikunan ke jadi bupati atau tidak lagi gitu ya. Ada itu soalnya RPJM. Ya. Nah, rencana pembangunan jangka menengah. Tapi itulah komprehensif enggak? Itu syarat-syarat kadang-kadang kalau dicaliaknya. Tapi itu di kerajaan. Substansinya nak. Ya syarat kan lah. Sampai ke negari. Tapi itulah menjadi kajian enggak? Bisa kan? Kalau ditanya mana, mungkin ditanya mana ya. Oh bukan enggak. Apa sih masalah nanado di negari gua? Ya kan? Ceritanya bara orang dan bangsa di negari gua. Baca caranya mengeluarkan mereka. Yang ada kan selalu ya pelatihan yang tidak dijampangkan. Kalau yang menunjukkan kan harusnya begitu. Kalau bisa anggaplah gini, misalnya industri makanan lah misalnya gini, ya tak? Nyumbuk kue dan segala macam kemampuannya itu di bagian mesin. Salah mereka itu kan tak tahu. Kalau Bung Handa yang membali bahan baku Bung Handa, maulah Bung Handa, kemudian menjual Bung Handa, berapa lama tahu? Tidak optimal juga. Ya, tidak berapa lama tahu. Anggap optimal, tapi berapa lama tahu? Ya. Keterbatas. Betul. Ya kan? Selalu mencari persoalan itu. Nah menjadi masalah untuk bisa menjahit, dia mesin jahit. Itulah dianggap selesai. Bahkan ada bantuan itu traktor tidak pernah masuk sawah. Itu dijual. Hand traktor itu dijual ya karena pengetahuannya tidak dihagih, knowledge-nya tidak dihagih. Kok rusak mesin kau ikutnya baa. Jadi kalau ya kan? Kan? Program itu komprehensif gitu. Itu makanya agak jangan. Bahkan daerah-daerah lain bisa mencapai lompatan-lompatan yang luar biasa seperti Banteng misalnya di Sulawesi itu. Kabupaten yang miskin yang luar biasa bisa. Ya kan? Banyak daerah Trenggalek yang di Jawa Timur itu bapak bisa. Ya kan? Kok Nagario yang begitu subur, saya bisa dijus. Jadi kalau dicoba disederhanakan Bu ya, kira-kira langkah awalnya itu apa yang perlu? Ya pilih Gelora, masuk Gelora dulu ke parlemen. Kalau kini itu tidak bisa, karena bahwa di luar pemerintahan. Ya jadian orang ketua Gelora ke Bupati Agam misalnya, itu bisa ditagih janji.
baru diwujudkan agam baru, arah baru agam. Itu ya. Kalau kini tanya apa yang bisa enak, ya itu karena kecuali bupati yang ada kini mau berubah. Halo Libriket, pasar Timur Tengah, pasar dunia. Dari anaknya briket kulit manis dan dibakakai kulit manis itu bisa dijadikan briket arang tempurung, bisa dijadikan briket semua briket. Banyak bisa sebenarnya pitih ada di kampung. Banyak. Tinggal Pak mengelola sumber daya itu. Jadi ikut tang kadang-kadang habis di acara seremonial mabian pitih sana banyak. Tidak saya lihat ini kan sayang. Harusnya kalau sederhana mencari ya, kalau 1,7 atau 1,4 miliar, anggaplah separuh biaya gaji pegawai di situ, ya kan? Separuh 1,4 berarti 700 miliar, ya kan? Tinggal 700 miliar. Anggaplah pelaksanaan pemerintah lo sepertiga dari situ, ya kan? Anggaplah tinggal 500 miliar. Wah, anggap salah barasiah-barasiahnya untuk mengurus rakyat itu 200 miliar. Kalau 5 tahun 200 miliar itu tidak nampak hasil je. 1 T itu membuang piti tadi. Tidak ada alat ukur. Tidak ada dampaknya. Setiap yang diloncat itu tidak ada dampaknya. Irigasi dibangun itu naya tidak produksi pertanian. Ya kan? Bangun bandar. Naya tidak produksi pertanian. Dari pemerintah itu kan seperti tidak ada. Kini petani pakai soal pupuk, ya kan? Mau mahal. Hadir nak pemerintah? Bakal nak didorong pertanian organik, bahannya melimpah-limpah di negara dia, tu mah. Tak kurang kan negara dia. Kopi, untuk kopi ikut negara dia jalan. Mulai dari lasi, dari lasi gini lah. Istana Rakyat itu komunitas Selar mulai nanam kopi, kampanye kopi sebaliknya. Lereng Gunung Merapi, Gunung Senggelang itu bisa menjadi banyak hal yang bisa untuk mendorong masyarakat waktu itu terjadi. Jadi itulah Bung Ada. Jadi memang sadih Wak mencari. Kok Partai Gelora kan jadi pilihan. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Karena partai-partai lain tidak berpikir itu makanya pilih Partai Gelora. Bukan tidak pikir, maaf ya, bukan alun-alun sampai ke situ. Wah ingin mendobrak itu supaya menyentakkan panganan. Dan ingin masyarakat awak mulai berpikir bahwa nan kajadi anggota dewan itu, nan kajadi bupati itu orang berpikir lah ya. Terserah dari partai mah, tapi pilihlah putra-putra terbaik yang betul-betul serius memikirkan nagari kah. Ya kan? Tentu sarancana lebih banyak ke Gelora. Akan terserah. Iya, terserah lah. Mau dari Golkar, mau dari Gerindra, mau dari P3, PAN, gitu. Tapi orang yang batu-batu. Bukan orang yang datang Majapahit, orang yang datang, tapi tidak tentu apapun yang kedipanggannya kampung halaman, gitu. Betul. Ya kan? Jadi itu. Jadi harapan awak pun masyarakat agam pun sadar akan kasih itu ya. Karena awak masih lihat ada kejadian waktu Covid petang, ada masyarakat yang diantan bareh kayak ibu-ibu, kemudian dengan lantang mereka menolak. InsyaAllah kami masih mampu gitu ya. Cobalah bagian ke yang lain. Nah, kalau di masyarakat pun banyak yang punya mental model itu, insyaAllah sama-sama bisa dibangun tuh agam yang lebih kuat, lebih tangguh tadi. Awak ada ingin deh, betul. Awak itu kan soal harga diri. Harga diri. Jangan sampai itu je lah. Ikut nak cari dia kira bantuan tu difotokan, disebar ke media sosial. Masa dulu sana awak pemaluan model tu. Ya kan? Akhirnya bantuan 2 juta sampai 5 mana? Apa foto kan? Kalau foto itu mungkin adalah untuk sebuah pertanggungjawaban, kadang ada. Tapi kalau dipublikasikan, itu kan menjatuhkan harga diri. Misalnya, bercakap-cakap orang di Indonesia itu kan. Jadi orang agam itu punya budaya malu. Kini budaya malu itu. Dan mudah-mudahan budaya malu itulah yang akan menjadi benteng dari politik-politik uang itu. Menjadi modal kuat. Jadi malu wak negara aku tinggal ambil dari orang lain lah. Ya. Barana lah 50.000 100 itu suruh ke dijual. Kemudian hasil negara kamu dimodal dijual gitu. Nang kamu menderita ndak awak anak cucu aku dian. Aku mau peknya kau suat. Ya.
Betul mungkin hubungan. Itulah ya saluih agam itu. Merasanya kalau berbicara tentang agam kon ndak lo ke selesai dalam waktu singkit tu ya. Cuman kesempatan wa aku memang kita batih pula. Biar menjadi obrolan atau diskusi yang menarik pula di Dunsana dan menyaksikan channel Pelantara Muda ko. Kalau panjang umur ada kesempatan di nan kuasa kita sambung di lain kesempatan bicara lanjutan tentang kampung kita ko ya. Mudah-mudahan anan jadi mukaswi nan jadi niat buya tadi minta boleh akan tak berlaku di nantuan lah. Lai dimudahkan juga perjuangan buya di Partai Gelora. Amin, amin. Lai disampaikan niat dari kawan-kawan Gelora nanti untuk yang akan memperjuangkan nagari kampungnya masing-masing gitu ya buya ya. Begitu juga di kawan-kawan partai yang lainnya. Niat awak kan sama. Niat awak adalah untuk membangun nagari, untuk membangun kampung awak, gitu. Terutama agam. Jadi memang pembicaraan tentang agam itu tidak selesai segitu. Tidak selesai. Dan tentu kajian-kajiannya tentu mendalam. Dan jadi pertama awak dari Partai Gelora, terima kasih banyak ke Bung Anda lah diundang untuk bicara itu. Walaupun dulu di Pelanta itu menjadi pewawancara gitu kita pindah ke Bung Anda gitu. Dan terima kasih banyak. Dan kemudian memang harapan awak adalah bahwa masyarakat awak bisua nusana awak di rantau tahun 5 itu mendorong bahwa pilihlah orang-orang yang punya gagasan, ide dan pikiran, terserah itu dari mas tapi serancak nanti itu ke Partai Gelora ya tak? Terserah lah, kalau dari partainya gitu ya. Tapi kalau paling tak tentu serancak ke Partai Gelora. Tentu kami terima kasih banyak untuk itu. Dan mungkin Ambo mohon maaf ada hal yang tak berkenan mungkin dalam penyampaian gue dek namanya mau tahu buat bercerita kok ada nan takilaf talan tuang kanaya tersinggung keturun ya. Ambo mohon maaf dan Ambo ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Bolehlah di studionya keren mana mah. Nah, itulah Dunsana baik nan di kampung atau nan di rantau lah tiba pula buya kini edisi spesial bicara kampung di negeri rantau. Di rantau. Di itulah Jakarta, keterhubungan orang awak itu salaweh alam takambang di sinan daerah Minang juga. Karena daerah Minang ku dua sini buya kampung cik rantau cik. Iya. Lima saja tu daerah Minang. Itulah Dunsana kita akhiri dulu perjumpaan kita kini ko. Mudah-mudahan ada bertemu balik kita di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.